Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam. Politik identitas itu satu, mengatakan identitas dirinya itu harus berkuasa dan orang lain harus disingkirkan karena mengganggu, harus didiskriminasi. Itu namanya politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas, ya, kami adalah politik identitas. Hindari ini, lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide, tapi jangan politisasi agama, politik identitas, jangan. Nah, maka yang ingin kita cegah sebenarnya sekarang ini adalah identitas yang diskriminatif itu menjadi sebab bagi kita di dalam berpolitik ini. Tidak bisa membedakan politik identitas dan identitas politik. Partai Umat dengan lantang sebut sebagai partai politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas, ya, kami adalah politik identitas. Kita harus peringatkan, kita harus ingatkan para aktor politik ini. Bermain-main dengan identitas agama sama saja menggiring bangsa ini ke dalam perpecahan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menolak politik identitas dipakai oleh para tokoh yang hendak maju di arena pemilu 2024. Jangan berikan ruang apapun kepada ini, sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid. Masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik. Kita meyakini dan juga menyerukan semuanya pengurus masjid untuk tidak memfasilitasi upaya-upaya untuk menjadikan masjid itu sebagai tempat kampanye. Nah, ini berbahaya, itu berbahaya sekali. Jadi tolong, kampanye di tempat ibadah itu berbahaya sekali. Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Nah, ini kadang kala orang bolak-balik nih. Ya, politik identitas itu enggak boleh, tapi kalau identitas politik boleh. Ini Partai Persatuan Pembangunan, identitas politiknya Islam, enggak apa-apa. Tapi dia tidak boleh melakukan politik identitas. Ini Partai Katolik, politik identitas politiknya memperjuangkan kepentingan orang-orang Katolik, enggak apa-apa sebagai identitas politik. Tapi politik identitas enggak boleh. Politik identitas itu satu, mengatakan identitas dirinya itu harus berkuasa dan orang lain harus disingkirkan karena mengganggu, harus didiskriminasi. Itu namanya politik identitas. Di tengah narasi agar tidak menggunakan politik identitas, Partai Umat justru menegaskan akan memakai cara tersebut. Ketua Umum DPP Partai Umat Ridho Rahmadi mengatakan berpolitik dengan mengusung identitas Islam merupakan salah satu strategis Partai Besutan Amin Rais itu untuk memenangkan pemilu 2024. Kita akan secara lantang mengatakan, iya, kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas, kata Ridho dalam rapat kerja nasional atau Rakernas pertama Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin 13 Februari. Ridho menjelaskan partainya bersikap demikian karena menurutnya narasi menentang politik identitas adalah wacana yang menyesatkan. Sebab menentang politik identitas berarti sama saja dengan kehilangan moralitas agama dalam dunia politik. Akibatnya politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini wacana menentang politik identitas adalah proyek besar sukralisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais, ujarnya. Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas, kata Ridho menambahkan. Namun seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang sempat mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan politik identitas.
tetapi identitas politik itu boleh. Jangan melakukan politik identitas, tapi identitas politik itu boleh, tidak terhindarkan. Ucap Mahfud MD kepada wartawan di sela kegiatan G20 Religion Forum atau R20 di Nusa Dua, Badung, Bali pada 2022 lalu. Menurut Mahfud MD, politik identitas itu berbahaya bagi kesatuan masyarakat sebagai bangsa, bahkan juga bagi kemanusiaan. Akan tetapi, di sisi lain setiap organisasi politik memiliki identitas diri. Yang terpenting adalah organisasi politik tersebut tetap inklusif dan tidak melakukan politik identitas. Politik identitas itu identitasnya dijadikan alat untuk menghegemoni, menguasai, dan mendiskriminasi seakan-akan orang lain salah. Tetapi kalau identitas politik itu kerjasama dengan yang berbeda, tidak apa-apa punya identitas politik, kan partai juga punya identitas politik sendiri dalam ADART. Nah, itulah identitas politik, kata Mahfud MD. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyatakan bahwa manusia apapun agamanya, apapun rasnya, dan dimanapun tempatnya harus bersaudara dalam membangun kemajuan bersama. Namun dalam semangat politik identitas, Ketua Umum DPP Partai Umat Ridho Rahmadi mengatakan partainya akan membangun perjuangan dari masjid sebagaimana Rasulullah SAW ketika melakukan setelah hijrah. Pasalnya bagi umat Islam, masjid tidak hanya tempat ibadah menurutnya. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik, ujar Ridho. Ridho pun mempertanyakan aturan yang melarang aktivitas politik di masjid. Menurut dia, politik gagasan seharusnya boleh dibicarakan di masjid. Larangan seharusnya hanya untuk politik provokasi dan adu domba. Seperti yang diketahui, narasi melawan politik identitas terus digaungkan oleh pejabat publik termasuk Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam pidatonya di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD pada Agustus 2022 lalu, Presiden Jokowi telah menegaskan agar tidak ada lagi politik identitas, politisasi agama, serta polarisasi sosial dalam penyelenggaraan pemilu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial, ujar Presiden Joko Widodo. Ia mengingatkan demokrasi di Indonesia harus semakin dewasa, konsolidasi nasional dinilainya juga perlu untuk terus diperkuat. Ia juga berharap adanya dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia, serta memperkokoh ideologi bangsa. Presiden Joko Widodo pun mengulang narasi penolakan politik identitas pada Januari lalu dalam arahannya pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ia tidak ingin masyarakat menjadi korban politik identitas pada pemilu 2024. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial, kata Presiden Joko Widodo. Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas, imbuh Presiden Jokowi. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pun juga saat kunjungan ke pondok pesantren pada Oktober tahun lalu mengingatkan elit politik dan partai politik peserta pemilu 2024 untuk tidak memainkan isu politik identitas demi mengejar kemenangan. Ma'ruf Amin meminta semua pihak untuk menahan diri dari isu-isu yang memicu konflik di tengah masyarakat. Pemerintah melalui berbagai kementerian atau lembaga, kemudian partai-partai politik juga jangan mengusung isu-isu yang sifatnya itu politik identitas. Kemudian jangan menimbulkan isu-isu yang bisa memicu konflik di bawah. Kita sudah sepakat tidak menggaungkan politik identitas di dalam pemilu nanti 2024. Jadi kesadaran elit-elit politik juga pokoknya semua pihak, ujarnya.
Wapres Ma'ruf Amin juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT untuk terus mengantisipasi ancaman pergerakan yang menjurus ke arah radikal menjelang pemilu 2024 mendatang. Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI tersebut tidak menutup kemungkinan politik identitas juga berpeluang dimanfaatkan kelompok-kelompok tersebut. Pilpres jangan sampai kelompok-kelompok radikal kemudian menggunakan dengan misalnya mendorong adanya politik identitas. BNPT sudah pasti akan lebih intens menghadapi ini dan menyasar berbagai pihak untuk kemungkinan ada kelompok-kelompok radikal. Dan dari kalangan untuk keamanan intelijen jangan membiarkan adanya politik ini muncul, ujarnya.